Tidur ngorok kenceng banget. Terus langsung bangun langsung teriak, "Bebe, berhentiin mobilnya sekarang. Klakson." Tadi di jalan tuh dia ngelihatnya ada hitam gede gitu, tapi kakinya doang katanya. Dan dia pengen numpang kita. Waktu gue berangkat ke KKN Pangandaran itu, gue berangkat tuh naik pick up ber-8. Iya. 3 orang di depan, 5 orang di belakang. Ber-7, sorry. 3 orang di depan, 4 orang di belakang. Naik pick up. Dari Nangor. Emang biasanya pakai bis loh. Niatnya, tadi tuh niatnya kita tuh mau berangkat cuma sampai Pool Budiman namanya. Kan bis ke Pangandaran Budiman tuh. Nah, terus yang punya mobil itu, yang punya pick up ngomong, "B, kita lewat Rancakek aja. Ntar kalau misalnya udah sampai Pool Budimannya, gue kasih tahu." Dia ngomong gitu. Nggak tahu di Rancakek macet banget tuh. Udah kan, macet banget segala macem. Pokoknya udah lewat lah, udah nyampe Garut. Tuh yang punya mobil ngetok-ngetok. B. Gue kaget kan, langsung ngerem. Apaan? Pool Budimannya kelewat. Gue bingung dong. Dari tadi kanan kiri hutan, gue nggak ngeliat Pool Budiman. Pool Budimannya di mana? Di Rancakek. Anjing, bodo amat, udah kelewat jauh bang. Dia baru ngomong udah di Garut. Dia ketiduran. "Sorry be, gue ketiduran." Anjing, kata gue. Yaudah lah, bodo amat, kita ke Pangandaran naik pick up. Udah tuh. Udah. Nah, intinya kita ke Pangandaran naik pick up. Jadi tuh desa gue tuh bukan di pantai bang. Desa gue itu di gunung. Dan kasarnya kayak dari kaki gunung ke desanya itu memakan waktu sekitar 30 menit untuk ke desanya. Kita nyampe di Pangandaran itu jam 12:30. Jam 12:30. Terus udah tuh. Kan tadi kan lewat jalur sawah-sawah gitulah, biasalah, sawah-sawah kanan kiri segala macam. Terus habis itu lanjut ke hutan kanan kiri. Kita lagi ngobrol asik-asik segala macam, kita langsung diem. Tiba-tiba gara-gara kita ngeliat jam 12:30 malam ada nenek-nenek bungkuk jalan di samping mobil. Kok kaget banget, kayak kita langsung diem, dari ngobrol langsung diem semua. Gue pelan-pelan ngeliatin nenek-neneknya aja. Terus gue nanya ke temen gue, "Lu lihat?" Gue aman dong rasanya, karena nggak cuma gue yang lihat, teman-teman gue juga pada lihat yang di depannya, gue nggak tahu yang belakang. Tapi pas gue ngeliat spion, nenek-neneknya udah nggak ada. Oh iya. Pas gue ngeliat spion, harusnya kan, yaelah jarak dari gue ngomong ke nenek-nenek, lihat nenek-nenek lewat, terus gue ngomong ke teman gue, terus gue liat spion, berapa menit sih? Kagak nyampe 30 menit. 10 menit juga nggak nyampe, cuma 2 menit paling. Terus tau pas gue ngeliat spion lagi, nenek-neneknya udah nggak ada. Itu lo sambil jalan apa? Sambil jalan. Oh. Tapi maksudnya kan sejauh-jauhnya nenek-nenek jalannya bakal kayak gimana sih? Toh yang gue lihat tuh nenek-neneknya jalannya bungkuk pelan. Dan pelan. Harusnya di spion masih ada, ini bener-bener hilang. Maksudnya waktu itu nggak kabut, nggak gelap segala macem. Gelap sih maksudnya, tapi masih ada cahaya mobil gitu. Maksudnya masih kelihatan harusnya. Tapi pas gue liat spion nggak ada. Kayak ya udahlah, gue mikirnya tatar kali ya udah. Udah tuh. Lanjut sampai ngikut di belakang. Ya. Bad trip banget. Kan di belakang ada teman gue juga, Bang. Kalau yang ngikut di belakang kan tahu dia. "Mas, numpang dong." Oh ya udah boleh kalau kayak gitu. Kalau nggak ngomong mas serem, Bang. Terus udah tuh, intinya kita nyampe kontrakan. Kontrakannya tuh 2 kamar bawah, 2 kamar di atas. Kita nempatin 2 kamar di atas. Jadi kan gue bener-bener nyupir ya sepanjang dari Nangor ke Pangandaran itu. Kita berangkat 2:30, nyampe jam 12:30. Capek dong gue. Harusnya gue tidur di kasur, tapi yang tidur di kasur malah teman-teman gue. Anjing ya. Penumpangnya tidur di kasur. Gue tidur di lantai, nggak bisa tidur ya. Udah capek banget, tapi nggak bisa tidur. Pernah nggak sih lu? Iya kayak gitu. Tidur di lantai, nggak bisa tidur, ya udah gue main HP aja. Jadi kamar cewek sama cowok itu cuma dibatasi dinding. Bukan semacam bilik, emang kamar terpisah, tapi ya dibatasi dinding itulah. Jadi berbelakangan gitu. Tapi abis itu gue dengar, jadi tuh ada suara ketokan di tembok. Ketokannya jalan bang ya. Ketokannya jalan gitu dari kamar sebelah. Kan ideal kalau misalnya dipikir logika, harusnya teman kamar gue kan yang ngetok. Tapi ngapain dia ngetok? Dek. Nah tapi anehnya tuh ketokannya tuh berlanjut sampai, jadi kan bentuk kamarnya tuh kan let's say beginilah. Nah ini tembok, nah persis nih begini, ada jendela. Kasurnya di bawah gini, gue tidur di lantai di bawah. Nah ketokannya tuh berhenti di jendela, stok di kaca, terus berhenti. Gue wah anjing, merinding sadadanya tuh gue anjing. Apa nih kata gue, kok dari tembok langsung ke kaca anjing. Kalau misalnya teman gue kan harusnya idealnya nggak bisa ke kaca dong. Bener-bener dok
dok dok tok suara kaca. Wah anjing merinding gue ceritanya anjing. Ingat-ingatnya tuh merinding banget. Nggak taunya kan cowok tuh berenam, ceweknya berdua kan. Ceweknya gitu di kamar terpisah kan pastinya. Oh, berlapan doang. Ada yang nyusul. Nah terus habis itu, tapi kan waktu itu yang ikut masih bertujuh. Jadi cowoknya berlima, ceweknya berdua. Nah iya yang dua itu tidur di kamar cewek kan. Jadi tuh ada satu cewek tuh yang satu kerudungan, satu enggak. Terus besoknya tuh gue lihat kayak yang enggak kerudungan tuh capek banget. Lu ngapa capek banget? Dah kayaknya lu kurang tidur. Iya anjir. Lah ngapa lu nggak tidur? Perasaan udah sepi. Jadi tuh kan yang tidur samping dia kan ceweknya kerudungan. Katanya dia, ya be kan gue tidur sama Citra ya be. Tapi pas gue balik badan, yang gue liat bukan Citra be. Tetap kerudungan tapi bukan Citra. Ngerti lah lu maksud gue. Iya, yang lihat itu anjing. Wah, Betri pantesan nggak bisa tidur anjing. Gue mending cuma di ini diketok-ketok doang. Dia nggak tahu dikasih lihat, buset kata gue. Soalnya depan kontrakan kita itu beneran pohon pisang. Bukan nenek-nenek yang tadi. Bukan. Apanya? Yang dilihat? Enggak, bukan. Beda lagi. Depan kontrakan itu saya pohon pisang itu tadi. Nah, udahlah. Intinya singkat cerita, kita kenalan sama kelompok 1. Kelompok gue tuh kelompok 2. Nah, kelompok 1 kenalan. Jadi tuh kita mau ada acara tuh di puskesmas desa waktu itu. Sore harinya tuh kita masih nongkrong sama warga. Terus habis itu ngomongin buat besok, rencana besok, gitu-gitulah. Kelompok 1 tuh isinya 12 orang. 12 atau 13 gue lupa. Nah, pas keesokan harinya dari kelompok 1 yang datang 2 orang doang. Kaget dong kita. Kayak, lah. Pada kemana yang lain? Pada sakit. Nah, sakit apaan? Aneh banget kan tiba-tiba sore harinya masih nongkrong kok. Kok besoknya pada sakit semua gitu kan. Intinya habis acara yang di puskesmas itu kita pada nyamperin lah kelompok 1. Terus pas disamperin, sakitnya tuh sakit-sakit meriang gitu semuanya tiba-tiba. Terus gue nanya kan, kok bisa pada meriang sih? Ada satu orang cerita. Jadi tuh kontrakan kelompok 1 beda sama kita. Kontrakan kelompok 1 itu beneran rumah. Kalau kontrakan kita kan kayak kosan ya, kamar jatuhnya. Kalau itu tuh beneran rumah. Nah, rumahnya itu tuh depannya itu pohon pisang. Ada jalan kecil, jalan kecilnya itu kalau misalnya ditelusurin arahnya ke hutan. Jadi bener-bener pohonan semua lah. Cewek baju putih. Tapi 2 ceweknya. Kayak panik gak lu, maksudnya di kegelapan lu ngeliat putih-putih 2 biji gitu. Udah tuh. Terus sama satu lagi gak tau ya, ada yang bilang ngeliat anak kecil di kebun belakangnya mereka. Jadi combo tuh, 2 di depan, 1 di belakang anak kecil. Pantesan pada sakit tiba-tiba semuanya anjir kata gue. Semuanya itu? Ya dari 13 orang yang datang cuma 2, berarti yang sakit 11. Dari 13 orang 11 orang langsung sakit. Nah, berlanjutlah datanglah ke kelompok 3. Kelompok 3 itu nempatinnya 2 kamar yang di bawah gua tadi. Kan kamar gua kan 2 di atas, 2 di bawah. Nah, nempatinnya 2 kamar yang di bawah tadi. Ada 1 orang yang bener-bener bisa ngeliat dan ngerasain. Jadi dia tuh pas pertama kali datang, dia ngeliat pohon pisang. Terus kayak, aduh banyak lagi ngeliatin. Dia ngomong gitu. Tadinya gua nggak notice, tapi pas kejadian beberapa hari kemudian gue jadi notice gara-gara di kelompok 3 juga tiba-tiba orang-orang pada sakit. Yang sakit tuh 3 orang, tapi nggak separah yang kelompok 1. Yang sakit 3 orang. Gara-garanya katanya itu kan mereka kan jalan-jalan tuh. Jadi tuh di dekat situ tuh ada wisata kayak semacam air terjun itulah. Nah, pas lagi jalan ke air terjun itu padahal pagi-pagi loh mereka jalan, jam 8-an, jam setengah 9. Katanya pas di air terjun itu mereka ngelihat ada 2 yang 3 orang itu ngelihat. Sebenarnya si orang keempat ini juga ngeliat, tapi nggak sampai sakit karena emang dia bisa ngeliat kan. Jadi yang bisa ngeliat nih cewek, 3-3-nya cowok. Ini 3 orang ini ngeliat, 1 orang ini juga 4-4-nya intinya ngeliat, tapi di posisi yang berbeda-beda. Makanya pas beberapa hari kemudian tuh yang ketiga itu sakit. Terus pas gue tanya sakitnya kenapa, katanya ngeliat gitu. Masa iya sih ngeliat dong bisa sakit? Mungkin karena efek shock kali ya bang ya. Drop kali ya? Iya langsung drop gitu. Gue nggak ngerti sih, mungkin karena pengaruh efek shocknya kah, apa emang mereka ngasih gitu, ngerti nggak sih? Mereka ngasih penyakit. Tapi nggak tahu sih kalau itu. Kalau tahu ya nggak tahu juga sih ya. Tapi sepengalaman gue sih kayaknya nggak sampai ada yang sampai sakit, tapi nggak sampai separah itu kan. Makanya itu kagetnya yang kelompok 1 itu sampai 11 orang sakit, buset kata gue.
Terus berlanjutnya pokoknya intinya KKN kelar lah udah segala macem. Tapi karena kita akrab sama warganya, 1 tahun kemudian kita datang lagi situ. Nah 1 tahun kemudian tuh yang datang tuh kelompok campuran yang datang. Jadi tuh nggak cuma kelompok gue doang, ada dari kelompok 3, 1, 2, 3 datang lah, intinya campur gitu. Jadi satu mobil berlapan waktu itu. Nah, let's say kita lagi perjalanan tuh, kan gue waktu itu udah sering PP bolak-balik Nangor Pangandaran. Sehingga gue tuh udah apal sebenarnya rutenya, tapi buat patokan kan ngikutin Google Maps ya. Nah waktu itu tuh sama Google Maps dilewatinya itu di jalan yang gue nggak pernah lewatin sebelumnya, di desa gelap banget gitu lah bang. Desa gelap banget. Pokoknya tuh pertamanya di sawah. Nah jadi tuh gini, ingat gak yang tadi gue ceritain yang pertama baru nyampe kayak ih banyak banget lagi ngeliatin gitu. Dia tuh ikut, gue lupa dia bisa kayak gitu anjir. Dia lagi teleponan ya, terus tiba-tiba dia berhenti kayak B, kenapa ya kepala gue gede banget. Gue langsung, aduh anjing, gue lupa nih orang bisa ngerasain, bisa ngeliat. Kata gue lupa banget anjing, gue lupa banget di situ. Gue manggil dia, B, udah B, diem aja, gue ngerti kok, gue ngerti. Oh iya. Gue baru ingat makanya kayak, gue maksudnya nggak bikin panik orang yang lain gitu. Udah tuh, udah, segala macem lah. Dia ngerasa, yang pertama kan tadi dia ngerasa kepalanya jadi gede tuh tiba-tiba. Nah terus dia yang kedua tiba-tiba nyuruh gue, B ngebut. Kaget gak tuh? Tiba-tiba suruh ngebut. Itu masih biasa aja, tapi ya udah gue tetap ikutin lah ngebut gitu. Udah udah. Sampai yang paling ngagetin itu, dia kan duduk belakang gue kan nyupir kan. Dia duduk belakang gue persis. Dia dari tidur ngorok bang, bener-bener ngorok kenceng banget. Dia tuh tidur, badannya kan agak gede, ngoroknya kenceng kan pasti. Tidur ngorok kenceng banget. Terus langsung bangun langsung teriak, Bebe berhentiin mobilnya sekarang, klakson dia gitu teriak. Gue panik dong, gue kaget kan, orang-orang semobil juga pada bangun semua. Gue langsung berhenti mendadak, langsung klakson tin langsung 3 kali dia nyuruh. Udah bet, udah jalan. Gue bingung kan, gue nggak ngerti kenapa. Gue nanya ke Beta pas udah nyampe Pangandaran, gue nggak berani nanya langsung soalnya. Pas udah nyampe Pangandaran, nyampe jam 5:30. Kenapa Bet tadi? Dia ngerasa palanya gede itu mungkin emang dia halusinasi apa gimana segala macam, gue lupa. Yang kedua itu yang dia nyuruh ngebut, katanya tuh ada yang nempel di sampingnya, di samping mobil. Jadi dia lagi nyender di kaca mobil nih, pas dia begini ada yang nempel sini. Anjing gitu, fuck. Itu fuck banget sih. Katanya yang nempel itu mau nyalakain, yang nempel itu, makanya dia nyuruh ngebut soalnya pas sambil ngebut tuh dia sambil ngeracau doa, gue nggak ngerti lah, doa Kristen gitu. Oh dia ini ya, nonis ya. Dia sambil doa gitu. Nah yang ketiga itu yang dia tiba-tiba bangun terus suruh klakson. Soalnya di jalan tuh dia ngelihatnya ada hitam gede gitu, tapi kakinya doang katanya. Dan dia pengen numpang ke kita. Numpang berat banget. Iya anjir. Iya makanya. Wah caur dah gitu. Itu sih yang paling merinding soalnya yang nempel di mobil, fuck banget itu. Soalnya dia bilang yang nempel di mobil pengen nyelakain kita, wah. Untung gak ya? Iya. Udah sih. Dari itu. Tapi biasanya kalau lo udah pernah digembleng kayak gitu, sensitivitas lo kayak kebuka deh. Sebenarnya enggak juga sih bang, soalnya gue bukan tipe orang yang peka sebenarnya kan. Soalnya kan itu kan dari pengalaman yang dari teman-teman gue doang juga kan tadi. Maksudnya temen gue ngerasa terus dia ngasih tahu ke gue gitu. Yang gue ngerasain langsung tuh ya udah cuma yang pas di kosan lama aja gitu loh. Jadi gue nggak. Soalnya pas di Pangandaran itu juga yang teman-teman gue pada ngalamin, alhamdulillahnya gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Nggak. Iya paling digangguin ketok-ketok doang, tapi kayak gue mikirnya ya udahlah, toh selama nggak diliatin wujudnya gitu kan. Jadi gue dan gue tidak mencari tahu dan tidak menantang untuk biar gue bisa ngeliat sih, makanya kayak mending jangan dah, takut gue. Soalnya ada temen gue yang nantangin gitu kalau di Nangor kan ada daerah jembatan Cicin, tahu kan lu ceritanya? Iya, temen gue nantangin gitu dan endingnya dia bener-bener kesurupan kayaknya, nggak ngerti lah gue. Pokoknya tuh dia sampai cuti kuliah, pokoknya dibilangnya di dokter medis tuh dia kena skizo katanya. Tapi itu dia jadi orang yang aneh banget dah. Pengalaman paling merindingnya tuh sama orang itu, jadi kan waktu itu gue sama temen-temen gue yang Jakarta jalan-jalan kan ke Nangor, nginep di kosan gue. Kita tuh lagi ngomongin orang ini, kayak soalnya tuh dia tuh bikin story Instagramnya sampai titik-titik kayak
kayak selebgram gitu lah. Ya, tapi tuh titik-titiknya tuh bener-bener dia tuh bener-bener oret-oret asal gitu loh. Jadi story ke-1 ke-2 bener-bener random, kayak tiba-tiba bahas dinosaurus, tiba-tiba ngomongin Muhammad Hatta. Yang paling gue inget itu dinosaurus sama Muhammad Hatta, kayak aneh banget dia tiba-tiba ngomongin itu gitu loh. Nah ya udah tuh kita kayak ngomongin dia kan segala macem. Dia dah si Anu kenapa dah jadi begini. Iya soalnya kita cerita-cerita tentang dia lah. Sampai tiba-tiba satu teman gue ngomong gini, kayak kita udahan deh ngomongin dia. Kenapa emang? Dia ngasih lihat chat di grup angkatan jam 3 pagi, dia tiba-tiba ngetik caps lock apa? Tanda seru. Kayak lu diomongin terus kayak apa gitu loh. Kayak tahu. Iya kayak tahu aja, kayak wah itu nggak beres sih anjing. Gue langsung oh iya bener berhenti. Aneh banget anjing, itu aneh banget, sumpah itu aneh banget. Soalnya kalau misalnya itu skizo, kenapa bisa begitu gitu loh? Kita lagi ngomongin dia kok tahu-tahu ngomong di grup apa gitu. Buset kata gue. Itu serem sih. Wah itu serem. Makanya kayak enggak ya. Gue nantangin gitu-gituan. Tapi sepengalaman gue ya, dengan kita masuk ke circle yang bisa ya, yang sensitif, itu kita kebawa iya kebawa sensitivitasnya. Gue pernah denger itu juga, kayak kebuka secara nggak langsung gitu. Karena gue begitu. Oh iya lu juga gitu. Tapi jadi sampai sekarang bisa ngeliat sama ngerasain gitu. Ngerasain. Kalau ngeliat jarang-jarang gue. Lebih ke ngerasain sih gue, pekahnya di ngerasain doang. Contohnya gimana bang? Contohnya ya, kalau yang gue rasain ya ini perasaan gue aja ya, gitu. Gue kalau misalkan masuk ke tempat yang ada atau bertemu dengan orang yang entah itu lagi ditempelin atau kena guna-guna gitu-gitulah pokoknya, itu gue pasti kelingan. Kayak vertigo tapi nggak terlalu muter banget. Kayak pengen jatuh tapi masih bisa nahan gitu. Nah gitu gue. Oh langsung berasa gitu ya. Bukan rasa merinding apa gimana gitu enggak ya? Kalau merinding gue enggak, tapi lebih ke situ. Lebih kayak orang gimana sih, kayak tiba-tiba kayak kurang darah. Kan kayak gitu lah pokoknya. Lu pernah ke dokter gak jajar emang lu ada penyakit juga bang itu? Gak ada. Karena itu muncul semenjak gua sering main sama teman-teman gua yang notabene yang dibilang bisa nyari-nyari kayak gitu ya. Bukan nyari sih, dia emang bisa gitu. Makanya itu gua batasin sama yang cewek tadi sama ceweknya teman saya. Saya membatasi karena saya tidak ingin merasakan. Tadi itu juga gua kebuka karena di Jatinangor. Oh, tapi di sini maksudnya pas sudah pindah ke Jakarta masih ke bawah nggak itu? Masih ke bawah. Ya karena ya pas gue pindah ke sana gue intens kan istilahnya dengan yang kayak gitu-gitu. Iya makanya. Gimana masalah, ada lagi? Enggak, lu ngomong masalah guna-guna tadi, gue jadi ingat ada teman gue. Jadi gini, dia tuh teman KKN gue juga kan, teman jurusan. Jadi tuh sebelum KKN tuh, gue tuh tiba-tiba jadi suka nongkrong lah sama dia gitu. Karena berawal dari cerita. Dia tuh anaknya tuh galau banget gitu lah. Oh berarti lo dapat gangguan kayak gini setelah KKN ya? Pas dari KKN kan lo lebih dekat tuh, banyak teman-teman lo yang kayak gitu. Oh enggak, ini sebelum KKN teman gue ini. KKN. Oh bukan gue sih yang diganggu. Soalnya sebenarnya abis gue pindah Jakarta ya biasa aja gitu. Maksudnya maksudnya setelah gue pindah lagi ke Jakarta, gue ada beberapa kali diganggu, tapi menurut gue itu minor lah. Nah masalah yang guna-guna balik lagi, jadi itu teman gue itu dia pacaran lama nih sama ceweknya, udah 3 tahun 4 tahun, dan mereka tuh bener-bener baik-baik aja, maksudnya bener-bener saling menyayangi lah, bener-bener indah dah hubungan mereka gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba si cewek ini benci banget sama si teman gue ini, nggak tahu kenapa kayak benci banget, kayak jijik gitulah, kayak pengen ngehindar gitu. Singkat cerita, teman gue diputusin, galau mampus dong dia. Terus ceweknya nggak taunya langsung ada yang baru, dalam gak nyampe 1 bulan lah langsung ada yang baru. Wah mampus galau sadar-sadarnya tuh temen gue itu. Nah temen gue itu dia ada penyakit bawaan dari bapaknya, penyakit jantung. Jadi kalau misalnya dia bukan panik sih, lebih ke ngerasa gimana, dia tuh sesek. Nah tapi tuh dia ngerasa seseknya tuh beda. Nah udah tuh dia check up lah ke dokter.
Dia balik Jakarta, dia check up ke dokter. Anehnya kata dokter, paru-paru dan jantung dia normal, tidak bermasalah. Udah tuh, dia balik lagi tuh ke Nangor. Terus kayak, gimana Met? Selamat. Gimana Met? Itu kemarin lu check up, udah kenapa-napa anjir Be? Kenapa ya? Bingung dong gua. Mungkin kayak lu masih kebawa sedihnya kali, jadinya lu kebawa sesek-sesek gitu-gitu. Suges. Iya kali ya, udahlah ya gitu. Udah tuh, gue berhenti kontakan lah itu sama dia. Soalnya gue juga nggak sesering itu ketemu sama dia di kampus. Pas udah lama nggak ketemu. Pokoknya tuh gue ada satu urusan, gue harus ke kosannya dia. Gue bingung di depan kosannya dia kenapa banyak banget putih-putih. Gue nggak tahu putih-putihnya tuh apaan, semacam putih-putih bubuk gitulah. Gue nanya, Met, ini apaan Met? Ini garam Be. Hah, garam? Buat apaan? Kenapa Met? Gini. Iya, kita udah lama gak cerita ya Be. Jadi tuh cerita gini, setelah dia medical check up itu kan dia balik lagi ke Nangor ya. Tiba-tiba, jadi kan karena udah pacaran lama pasti udah kenal sama keluarganya kan. Kakaknya si mantannya itu tiba-tiba nelpon teman gue, halo Met, gimana kabar? Gini segala macam gitu lah. Terus kakaknya teman gue tiba-tiba langsung nembak gini, Met, kamu kira-kira ini suka sesek gak sih Met? Wah iya Mas, kok tahu? Gitu. Bisa main ke rumah Mas kapan? Weekend deh Mas. Yaudah, weekend ke rumah kakaknya si mantannya itulah. Nah, jadi itu bukan orang sakti juga sih sebenarnya, mungkin orang alim aja gitulah. Ya bisa ngerasain lah gitu. Atau ada yang nempel di temen gue, dibuang lah. Pas dibuang ada lagi, pokoknya kayak gitu terus. Pas udah dicek ternyata banyak yang ngantri, dan pas dicek itu nggak taunya itu dari pacar baru si ceweknya, si mantannya. Jadi intinya si pacar baru mantannya itu pengen nyelakain dia, kasar kayak ini orang harus mati, kasar kayak gitu anjir. Wah buset, kata gue, berarti pantesan si ceweknya tuh bisa tiba-tiba dari sayang banget jadi benci banget. Ya pasti mungkin digituin juga, gue mikir gitu. Untungnya alhamdulillah sekarang udah lepas dia, jadi maksudnya udah nggak ngerasa kayak gitu lagi, udah bener-bener clear katanya. Jadi ya udah. Wah tapi itu sih pengalaman santet paling serem itu sih. yang gue maksudnya temen gue ngalamin sendiri dan cerita ke gue sampai itu berapa lama tuh? Setahunan. Tapi kan tetep aja kayak lu bete nggak sih, lu sesek tapi nggak jelas apa kenapanya gitu loh, kayak dicek ke dokter nggak kenapa-napa. Aneh dah. Kalau soal itu gue juga punya pengalaman sebenarnya, tapi jangan cerita yang nanti aja. Nahan. Ya moralnya sih sebenarnya lu nggak tahu orang tuh bakal berbuat jahat apa sama lu sih. Jadi kalau bisa jangan nyakitin orang ya teman-teman. Tetap berbuat baik. Tuh. Poin. Service over. Jadi bulu tangkis. Ya terus ada lagi. Paling pas gue pindah ke Jakarta doang sih bang. Soalnya abis itu kan pengalaman gangguan di Nangor kan udah nggak terlalu begini gitu. Udah nggak terlalu. Tapi ini yang gue rasain ya. Gue benar-benar ngerasain yang benar-benar sampai kayak gitu tuh yang kayak tadi gue bilang, itu gue cuma di Nangor. Di Jakarta tuh gue kayak nggak ada apa-apa, paling cuma sekali dua kali gitu doang, maksudnya nggak sering pas di sana. Soalnya warga Nangor tuh kan sebenarnya bukan dibilangnya kampung juga sih, tapi kayak masih memegang teguh tradisi lah, tanda kutip gitulah. Jadi ada omongan juga soalnya katanya tuh penjaga kosan gue yang lama nih. Jadi ini kan kosan lama gue, itu tuh ganti penjaga sekali. Penjaga kosan yang pertama itu tuh baik banget segala macem. Terus yang punya kosan juga percaya banget sama dia. Tiba-tiba tuh ganti jadi penjaga kedua. Nah penjaga kedua ini tuh katanya tuh punya guna-guna segala macem gitu lah. Soalnya penjaga yang punya kosan tuh dari yang suka banget sama yang penjaga pertama jadi benci banget. Itu loh. Makanya kan sama kayak yang tadi temen gue kan, mantannya itu. Kayak gue mikirnya, wah beneran ada nih gitu. Makanya gue kesel sama dia. Kalau misalnya berantem pukul-pukulan, ayo dah. Tapi kalau misalnya ilmu-ilmuan, kagak dah, jangan. Gue gak punya pegangan. Serem bang. Dia punya pegangan. Kasarnya kan ya mungkin orang situ kan masih ngilmu gitu lah. Jadi ya udah serem aja pokoknya. Jadi gimana pas balik ke Jakarta? Yang balik ke Jakarta paling gue ngalaminnya ini. Jadi kan gue sekarang kamar yang gue tempatin tuh dulunya gudang. Dan depan kamar gue tuh kayak tempat
cucian tradisional gitu lah yang mesti dikucek banyak segala macam gitu lah. Waktu itu gue inget banget, gue lagi teleponan sama teman gue. Gue kayak denger, apaan nih? Gue kan pakai headset ya, gue lepas. Ada suara orang nyuci, gue mikirnya mbak gue kan. Ya udah tuh, gue mikirnya kayak, udahlah. Gue lanjut teleponan lagi sambil main tawaran. Terus tiba-tiba suaranya tuh nggak lama banget tapi nggak berhenti kayak, bang ngapain sih nyuci lama-lama gitu kan? Pas gue buka, brek, kosong. Langsung berhenti suara nyucinya. Wah anjing kata gue, kayak gue mbak gue yang nyuci anjir. Dan besoknya pas gue bangun tuh gue baru ngeh kayak, lah iya mbak gue nggak ada, mbak gue balik anjir. Jadi ya siapa yang nyuci, mbak gue balik, bajunya kotor, dicuciin. Alhamdulillah kalau bisa baik, bagus lah. Enggak, bajunya dia yang kotor. Bajunya dia yang kotor juga. Waduh, numpang nyuci nih gue tuh, air lumayan. Numpang nyuci dia biar bersih wangi gitu loh. Ya gitu sih paling. Di Jakarta soalnya udah gak ada pengalaman yang gimana-gimana lagi. Soalnya gue bukan tipe orang yang dekat sama kayak gitu-gitu gitu. Tapi di Nangor gue akuin itu paling gila sih. Iya, paling banyak pengalaman lah. Paling banyak pengalaman. Temen gue juga soalnya banyak cerita juga yang di Nangor tuh segala macem. Jadi ya kalau misalnya anda yang berkuliah di Jatinangor, jangan ngomong macam-macam ya. Sebenarnya nggak di Jatinangor doang sih. Oh iya sih, di mana-mana. Di setiap daerah kayak kita ngekos gitu kan, kita ngerantau jatuhnya ya. Ya saling jaga aja lah maksudnya. Soalnya setiap ini kan kita kan berdampingan kan kasarnya. Ya kalau misalnya lu nggak mau diganggu ya jangan ganggu mereka gitu lah. Itu saling menghormati aja. Saling menghormati, benar-benar. Lu gua gitu, nggak usah yang nantang-nantang kayak teman gua. Dasukin panik kan. Sampai cuti. Udah gitu doang paling gua. Oke deh kalau gitu. Ini ceritanya cukup epic sih ya, yang pas KKN ya. Ya itu gila sih itu. Gue merinding sih. Dan gue juga udah mulai kelingan ya. Lah, ada yang ngikut dong. Nggak, biasanya kalau kita ngobrol tuh pasti ada yang. Oh iya, ada yang gitu. Iya, ada yang datang lah pasti. Ya udahlah. Ngomong gitu gue juga jadi merinding barusan aja. Ya wes kalau gitu kita udahin aja malam ini ya. Lumayan nih. Agak berat dikit. Oke, sampai ketemu di next episode horror. Semoga gue ada tamu lagi nanti yang cerita. Makasih bang udah diundang kesini. Iya sama-sama nih, terima kasih juga gue nih, lo udah pulang kantor doi. Langsung kemari. Budak. Ini demi cuan. Ini kalau lo tahu nih jam berapa? Udah mau jam 12:30 kali. Iya udah jam 1:30 ini. Kan? Hujan lagi, alhamdulillah. Hujan lagi. Ya gue nggak bisa pulang. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Makasih guys. Bye. See ya.